never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez enggan mengeluh dengan keputusan Ducati Corse mengubah setelan motor Ducati Desmosedici GP23. Pembalap tim Gresini Racing itu akan berusaha menyesuaikan gaya balapnya. Ducati Corse memutuskan mengembalikan motor edisi tahun lalu itu ke setelan seperti awal musim mulai dari MotoGP Jepang 2024 di sirkuit Twin Ring Motegi. Hal tersebut diakibatkan oleh insiden yang menimpa Marquez pada MotoGP Mandalika 2024. Motor bernomor 93 miliknya terbakar di penghujung balapan. Ducati lalu mengambil langkah preventif dengan mengembalikan Fluid Hell yang terpasang di mesin sejak MotoGP Belanda 2024 ke kondisi semula. Padahal, komponen itu cukup disukai oleh pembalap. Fluid Hell yang lebih ringan juga menjadi salah satu rahasia mengapa motor Ducati jadi tangguh di segala karakter sirkuit. Komponen itu membantu motor mengurangi slip pada ban belakang dan meningkatkan akselerasi. Dengan demikian, perasaan pembalap pada motor jadi meningkat. Namun, pemakaiannya bukan tanpa risiko. Di awal musim, GP23 memakai Fluid Hell yang lebih berat. Komponen ini membuat respons mesin lebih lambat meski dapat meningkatkan traksi sehingga memengaruhi motor saat menikung. 4 penunggang motor Ducati termasuk Marquez jadi terpengaruh dengan perubahan tersebut. Namun, The Baby Alien hanya bisa pasrah dan berjanji untuk beradaptasi. Benar ini jadi perubahan besar dibandingkan dengan Mandalika. Ya, situasi ini cukup memengaruhi gaya balap saya, kata Marquez. Tapi, tidak ada gunanya mengeluh, Anda tidak punya pilihan selain beradaptasi, tukas pria berusia 31 tahun itu. Patut dinanti apakah Marquez bisa tetap punya kinerja positif seperti pada awal-awal paruh kedua MotoGP 2024 atau tidak. Sebab, adaptasinya pada awal-awal musim MotoGP 2024 juga tidak terlalu mulus. Di sisi lain, Marc Marquez diprediksi bakal bikin Francesco Bagnaia gerah saat jadi rekan setim di MotoGP 2025. Prediksi ini disampaikan ex-bintang MotoGP, Marco Melandri. Ya, Marquez akan promosi ke tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025. Hal itu terjadi usai dirinya menjalani musim debut yang gemilang dengan Gresini Ducati di musim ini. Sementara itu, Marco Bezzecchi telah didukung untuk kembali lebih kuat dari musim 2024 yang sangat sulit, di mana ia tidak bisa menyamai level penampilan yang sama seperti 2023. Tahun lalu, Bezzecchi memenangi Grand Prix MotoGP pertamanya yang juga merupakan yang pertama bagi tim VR46 milik Valentino Rossi. Total Bez memenangi 3 balapan, berada dalam pertarungan gelar sampai cedera latihan menghentikan aspirasinya, dan menutup musim di posisi ketiga klasemen. Namun musim ini Bezzecchi tidak menjalani transisi yang mulus saat berpindah dari GP22 ke GP23. Bez harus mengakui keunggulan Marc Marquez yang baru bergabung dengan camp Ducati, sementara Ducati GP24 sama sekali bukan tandingan motor berusia 1 tahun. Musim Bez merupakan salah satu kejutan, analisis Neil Hodgson. Dia mengakhiri musim lalu di peringkat ketiga dunia. Dia selalu ada di sana, dia menjalani musim yang bagus. Jika Anda mengatakan di awal tahun bahwa Bez tidak akan masuk dalam 10 besar, Anda akan berkata, kenapa? Apakah dia akan mengalami cedera? Tidak ada cedera. Realita peningkatan Ducati 2024 membuat mereka tak tersentuh. Bez kehilangan arah, kehilangan rasa percaya diri, tidak pernah cocok dengan ban belakang Michelin. Segalanya berjalan tidak sesuai harapannya. Tetapi saya akan mengatakan bahwa saya tidak mengabaikannya. Saya masih menilai Bez. Dia anak yang sangat berbakat yang pindah ke Aprilia. Dia masih muda dan yang terbaik belum datang. Tahun lalu, Bezzecchi menolak kepindahan ke Pramac Ducati untuk motor spesifikasi terbaru, dan lebih memilih bertahan di VR46.
Namun ia telah menandatangani kontrak dengan Aprilia untuk musim 2025, melangkah maju sebagai pembalap pabrikan. Bezzecchi akan diduetkan dengan Jorge Martin yang juga pindah dari Ducati di Aprilia tahun depan. Mantan pembalap MotoGP, Marco Melandri, melihat Francesco Bagnaia, Ducati, sebagai juara dan yakin bahwa Marc Marquez, Gresini, harus sedikit berjuang tahun depan. Melandri lebih dari sekadar suara yang berwibawa berkat 44 kemenangannya, 137 podium, 13 posisi pole, dan 37 lap tercepat di kejuaraan dunia MotoGP dan Superbike. Meskipun ia tidak lagi berkompetisi, ia masih terkait erat dengan dunia balap sepeda motor dan menunjukkannya setiap kali ia membicarakannya. Dalam hal ini, mewawancarainya di mana ia menganalisis situasi kejuaraan saat ini, dengan dua pembalap di posisi terdepan dan kedatangan Marquez ke tim resmi. Ketika Melandri berbicara tentang MotoGP, ia tahu apa yang ia bicarakan. Ia menjadi runner-up pada 2005 di belakang Valentino Rossi. Itulah sebabnya ketika ditanya siapa yang akan memenangkan kejuaraan dunia tahun ini, ia memiliki jawaban yang jelas. Saya merasa sangat sulit untuk berpikir bahwa seorang pembalap yang bukan dari tim resmi dapat memenangkan gelar dunia melawan pembalap dari tim resmi, kata Melandri. Meskipun Jorge Martin memiliki keunggulan 10 poin dan hanya ada 4 balapan tersisa. Meskipun Gigi Dal, Igna dan Claudio Domenicali telah menyatakan, seperti tahun lalu, bahwa mereka tidak akan membuat strategi apapun dan akan membiarkan orang terbaik menang. Apa yang Anda ingin mereka katakan? Karena satu hal yang pasti, kemenangan itu pantas untuk Jorge Martin dan Pecco Bagnaia, katanya. Yang satu adalah pembalap tahun depan akan mengendarai motor lain dan saat ini mengendarai warna tim yang tahun depan akan menggunakan merek lain, ujar Melandri. Melandri lalu mengatakan tentang peluang Martin menjadi juara dunia MotoGP tahun ini yang menurutnya sangat sulit. Itu tidak akan terjadi pada 2025, tetapi mungkin di masa mendatang karena Aprilia melakukan pekerjaan yang hebat, aku Melandri. Mereka harus memberikan 2 gelar dunia karena Martin dan Bagnaia benar-benar membuat perbedaan dalam segala hal dan untuk semua orang. Sementara itu, Pecco Bagnaia memiliki lebih dari 2 kali lipat jumlah kemenangan Jorge Martin di balapan utama tahun ini, dan juga lebih sering menang di sprint, tanpa memimpin kejuaraan. Sebuah luka terbuka bagi Ducati, yang bisa dijelaskan dengan kesalahan yang juga lebih banyak dibandingkan pembalap Spanyol itu. Pecco Bagnaia memenangkan balapan ke-8 tahun ini di GP Jepang baru-baru ini, 1 kali lebih banyak dibandingkan tahun 2023. Dalam sejarah MotoGP, hanya Marc Marquez, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo dan Casey Stoner, yang dapat kita tambahkan adalah Nick Dohan, Giacomo Agostini dan Mike Hailwood untuk kategori 500cc, telah memenangkan Grand Prix sebanyak atau lebih pada musim yang sama, masing-masing dengan gelar yang dipertaruhkan. Namun, Bagnaia belum memiliki kepastian untuk dinobatkan tahun ini, dan untuk alasan yang bagus, karena dia bahkan tidak berada di puncak klasemen. Sebelum 4 Grand Prix terakhir tahun ini, Jorge Martin memimpin dengan keunggulan 10 poin dari rivalnya, meskipun ia hanya memenangkan 3 Grand Prix. Anda mungkin berpikir bahwa pembalap Pramac membuat perbedaan berkat keberhasilannya dalam balap sprint, keahliannya yang luar biasa, tetapi ia memiliki 5 balapan tahun ini, 1 lebih sedikit dari Bagnaia. Adalah sebuah paradoks untuk mengatakan bahwa Pecco telah memenangkan 8 balapan dan Jorge 3 kali, namun dia tertinggal 10 poin di kejuaraan. Davide Tardozzi, manajer tim dari tim resmi Ducati. Ini luka terbuka, tapi saya pikir Bagnaia mengetahuinya dengan baik dan saya yakin dia akan mampu memberikan semua kepuasan yang pantas dia dan tim dapatkan, karena pada akhirnya Pecco sadar akan nilai tim.